Allah Subhanahu wa taala, ini akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diberi amanah oleh panitia Ustaz Haji Saifuddin untuk memberikan materi yang berkaitan dengan bagaimana seorang khatib, seorang imam ketika mimpin khutbah atau menjadi imam supaya betul-betul ya sesuai dengan ajaran agama kita, ajaran agama Islami. Ini menurut saya penting. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau imamnya, khatibnya tidak pas, tidak sesuai, ini khawatir ibadah kita menjadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa ibadah kita ini akan diterima oleh Allah, ya. Yang pertama tentunya harus ada ya istilahnya keikhlasan. Karena kalau ibadah kepada Allah namun tidak ikhlas, didasari dengan ria atau dengan ya ingin pamer dan sebagainya, jelas akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 5 menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah, ikhlas semata-mata karena Allah. Orang yang ibadahnya tidak ada ikhlasnya, jelas akan hampa, tidak ada nilainya di sisi Allah. Namun Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, dalam ibadah tadi tidak cukup kita dengan sekadar ikhlas, akan tetapi harus yang keduanya itu adalah al-muwafaqah lisyariatil islamiyah, harus disesuaikan dengan syariat agama Islam kita. Dalil yang menunjukkan bahwa amal ibadah kita akan diterima apabila sesuai dengan syariat agama Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amaliyah agama tanpa didasari dengan ya bukan tidak ada perintah dari kami, maka dia itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tentunya untuk supaya kita mengenal, paham masalah-masalah syariat agama Islam tadi, maka perlu latihan, perlu belajar. Karena kalau kita tidak berilmu, jelas amal ini akan ditolak juga oleh Allah. Seorang ulama yang bernama Syekh Ibn Ruslan Asy-Syafi'i, seorang ulama yang lahir dari Gaza, Palestina, tapi kitabnya sudah lama beredar di Indonesia, di seluruh dunia termasuk Indonesia, terutama di dunia pesantren. Nama kitabnya Nadhom Zubad. Bahkan saya selain punya kitab Nadhom Zubadnya, punya syarahnya, komentarnya, namanya Mawahibus Somad, ya, karya Ahmad Hijazi. Di dalam kitab Nadhom Zubad itu dikatakan bahwa fakuluman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmunya, maka amal-amal ibadahnya itu mardudah, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak akan diterima. Nah, ini yang kita
merasa khawatir, merasa ya takut kalau misalnya amal ibadah kita sia-sia gara-gara enggak sesuai dengan ilmunya. Maka saya tentu bersyukur pada Allah dan mengucapkan terima kasih, memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada panitia, khususnya Pak Saifuddin beserta DMI yang telah punya gagasan ya untuk mengadakan pelatihan ini, karena pada dasarnya ini adalah untuk tafakuh fiddin, di mana tafakuh fiddin ini dalam surah At-Taubah dikatakan wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ini nyambung ujungnya aja sampai bingung karena surat Taubahnya belum habis ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan nanti dari DKM, dari pengurus DMI ini banyak yang hafid Al-Quran, yang tadinya baru juz 30 tapi insyaallah 30 juz nantinya insyaallah. Jadi tafakuh fiddin ini sangat dianjurkan, diperintahkan oleh agama kita. Bahkan ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam bab ilmu, saya baca Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya barang siapa yang Allah kehendaki dengannya khair, menjadi orang yang terbaik yang ada di muka bumi ini, yufaqihu fiddin, saya Allah pahamkan dengan mendalam dalam masalah keagamaan. Jadi latihan ini pada dasarnya untuk kita memperdalam, memperluas pengetahuan kita tentang masalah-masalah keagamaan, sehingga insya Allah kita dinilai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Insya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ya, hadiratnya nggak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan masalah imam ya, ketika kita mengalami ibadah sholat ini tentu tidak bisa sembarangan orang, tidak bisa asal-asalan, akan tapi harus ya orang pilihan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dalam Sahih Muslim dikatakan ahakum bil imamah aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak di antara mereka untuk menjadi imam ya orang yang paling qari terhadap kitab Allah. Di dalam hadis yang lain saya baca Rasulullah bersabda, a'immatukum hiyarukum fa innahu wabdun bainakum wa baina rabbikum. Imam-imam kalian itu adalah orang-orang pilihan di antara kalian, karena imam kalian itu merupakan juru ya, ketua delegasi antara kalian para makmum dengan Tuhan kalian. Jadi kalau misalnya kita dalam suatu rombongan menuju orang tertentu, katakanlah mau menghadap presiden atau raja, tentu dari rombongan tadi untuk jubir, juru bicaranya kita akan pilih salah satu mana yang terbaik ya. Tidak bisa semuanya bicara, dan tidak bisa kita memilihnya itu asal-asalan aja, sebab nanti kalau yang asal-asalan khawatir bicaranya di hadapan raja, presiden atau bupati atau gubernur, khawatir melantur kemana-mana, akhirnya nggak fokus dan tidak ya berhasil apa yang kita tuju untuk disampaikan kepada orang tertentu tadi ya. Ingat ketika saya menjadi istilahnya dulu pernah menjadi duta ya, duta negara RI Republik Indonesia dalam musabaqah tingkat sedunia di Mekah. Jadi saya sebagai informasi, alhamdulillah pernah menjadi
peserta musabaqah itu tahfiz Al-Qur'an 30 juz ya, sekaligus tafsir bahasa Arab tingkat sedunia di Mekah. Setelah tentunya Al-Faizul Awal juara pertama dulu di seluruh Indonesia ya, baru kita tampil di tingkat dunia, sehingga ya alhamdulillah Raja Fahad merasa terharu sehingga hadiahnya selain syahadah takbir real macam-macam yang lainnya juga yang paling berharga itu duhulul Ka'bah al-Musyarrafah, diberi izin oleh raja langsung, dibuka pintunya yang dilapisi emas itu dengan masuk ke dalam baitul untuk bisa kita sujud, sholat, bahkan berdoa sepuas-puasnya di dalam. Itu tahun 987 yang lalu ketika saya tingkat akhir di PTIQ, yakni di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran ya, Jakarta. Nah, ketika kita ada delegasi menuju musabaqah tingkat internasional atau sedunia di Mekah tadi, tidak kurang ada 7 orang mungkin rombongan yang menjadi pengikut saya ya, artinya yang ngantar itu dipilih orang tertentu ya, waktu itu namanya Dr. Haji Akim Suminto dari istilah dulu itu Departemen Agama yang menjadi ketua delegasi, karena beliau dipandang paling fasih dalam ucapan. Jadi artinya ketika seseorang menuju orang tertentu untuk bicara, dipilihlah biasanya paling yang terbaik dari yang ada itu. Nah, demikian juga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sholat maka harus dipilih mana yang terbaik yang ada di masjid itu, tidak sembarangan asal-asalan. Oleh karena itu kita bahas di halaman 131 ya, mengenai siapa yang paling berhak untuk tampil menjadi imam. Ada yang di garis bawah itu summa idzajtama'a jama'atun mimman fihi ahliyatul imamah. Udah ketemu semua? Ya, di halaman 131 di tengah-tengah kan ada yang di garis tuh. Ya, ini sebagai pengetahuan aja. Saya ngambil dari kitab namanya Nihayatuz Zain. Ini kitabnya. Kitab ini dikarang oleh ulama dari Indonesia, tapi kalibernya internasional. Yakni namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi seorang ulama besar dari Banten, akan tapi beliau dari usia kira 15 tahun sudah mukim di Mekah, sampai ngarang kitabnya juga 100 kitab di Mekah, tapi saya baru punya 20 judul ya, sampai berumah tangga di Mekah dan wafatnya juga di Ma'la di Mekah. Saya agak hafal biografi beliau ya, karena di tesis itu karya ilmiah untuk S2. Saya S1 di PT IKI, S2-nya di Institut Ilmu Al-Quran IKI, S3 di UIN ya, tafsir hadis. Nah, ketika di S2 itu ada tesis, judulnya adalah kisah-kisah Israiliyat dalam tafsir Munir Syekh Nawawi. Sehingga di bab 2 itu seluruhnya menceritakan biografi beliau. Nah, jadi Syekh Nawawi ini seorang ulama besar yang kita banggakan ya, bisa ngarang kitab yang sangat banyak. Di antaranya yang kita gunakan untuk acuan dalam masalah bagaimana ya jadi imam yang baik, dan di masjid tertentu ini bagaimana supaya sesuai lah dengan ajaran agama kita. Kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa idzajtama'a jama'atun mimman fi ahliyatul imamah. Jadi maksudnya kemudian apabila ijtama'a ini berkumpul, jama'atun suatu jamaah, mimman fihi ahliyatul imamah,
orang yang memang punya keahlian untuk jadi imam. Jadi maksudnya beliau katakan, bagaimana kalau di suatu masjid misalnya ada beberapa orang yang pantas, yang layak, yang ahli untuk menjadi imam. Kira-kira yang didahulukan itu yang mana? Ya, karena mungkin si A ingin jadi imam, si B juga ingin jadi imam, si C demikian. Nah, ini yang paling hak itu yang mana? Yang pertama di sini dikatakan yuqaddamu minhum al-afqah fis shalat. Yuqaddamu hendaknya didahulukan minhum dari mereka al-afqahu fis shalah, yang lebih faqih, yang lebih paham dalam masalah kaitan dengan ibadah sholat. Jadi ketika si A, si B, si C ingin menjadi imam, atau katakanlah si ketua DKM ini bingung mana dulu nih yang lebih didahulukan, ketika ketiga-tiganya itu misalnya komplit ada nih dalam waktu tertentu, mana yang disuruh ke depan paling duluan. Ini maka yang pertama al-afqah fis shalat, mana yang lebih ngerti, lebih paham dalam masalah ibadah sholat. Dengan kata lain, tidak hanya melihat ketuaannya, tidak kita melihat kepada qori suaranya merdu, ya, akan tapi yang dilihat itu adalah bagaimana ilmu fikihnya dia lebih mendalam atau tidak. Karena masalah bacaan itu sudah dipelajari dalam ilmu fikih, ya. Karena kan tidak sah sholat kalau bacaannya ya brengsek atau jelek, ya, rusak. Tentu orang yang ngerti fikih dia juga belajar masalah Al-Quran. Tapi enggak semua yang qori, yang suaranya bagus pasti dia alim dalam masalah ahkamus shalah, arkanus shalah, syurutus shalah, belum tentu, ya, cuma dia qori saja. Nah, oleh karena itu dalam masalah mana yang didahulukan, kita yang ngerti fikih dalam masalah ibadah sholat, siapa yang paling paham. Itu kriteria yang pertama. Sekarang selanjutnya, kalau misalnya sama-sama ahli fikih, paham sholatnya kayaknya sama aja, sama-sama bagusnya, maka kriteria yang berikutnya fal as-sahu qiraatan, mana yang paling tepat, yang paling sahih, yang paling fasih bacaannya. Ya, si A bagus fikihnya, cara ibadahnya bagus, B juga bagus, C juga bagus. Tapi dilihat bagaimana kefasihan bacaan Al-Qur'an. Karena enggak setiap ahli fikih juga merdu suaranya. Ada yang justru ya menurut saya jelek, ya. Bahkan saya pernah jadi makmum dari seorang yang sudah dipanggil kiai, bahkan titelnya sudah doktor, tapi ketika membaca Fatihah saya melihat masih perlu diservis bacaan Fatihah. Karena menurut saya ini kurang bagus, ya. Saya bukan sok pinter, tapi pernah belajar gitu, ya. Jadi saya belajar Al-Quran ini selain mungkin 5 tahun di rumah, ya. Saya belajar waktu saya ini lahir di Karawang, ya. Ketika belajar di Karawang masih belum pesantren, itu masih di SD. Jadi 4 kali belajar sehari semalam. Maksud 4 kali itu pagi jam 7 sampai zuhur belajar di SD, kemudian jam 1 habis zuhur sampai asar belajar di MI, kemudian maghrib sampai isya khusus belajar Al-Quran, sementara ba'da subuh belajar kitab. Itu masih di kampung sendiri. Nah, kemudian 10 tahun saya di pesantren, bahkan saya belajar di Kiai Ahmad Syahid yang ada di Cicalengka di Bandung, yang dimana beliau juara pertama
musabaqah Al-Quran tingkat nasional di Makassar waktu itu 68. Jadi kita datangi ke sana untuk belajar Al-Quran. Nah setelah 10 tahun di pesantren, berarti udah 15 tahun saya belajar Quran itu dengan di kampung ya. Ditambah lagi di PT IKI Jakarta sampai hafal Qurannya 17 tahun kuliah. Karena memang programnya harus 7 tahun untuk S1 saja. Udah berapa tahun tuh, tambah di IIQ Institut Al-Quran jurusan Ulumul Quran, Ulumul Hadis 2 tahun untuk MA. Tambah lagi di UIN Syafiyatullah jurusan tafsir hadis sampai 5 tahun. Ya, itu belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah sebagai informasi kepada Bapak dan hadirin yang terhormat, saya bersyukur kepada Allah bahwa saya juga telah mendapatkan ijazah tilawatil Quran ini yang sanadnya mutasil, nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhalang dari saya sebagai Rasulullah kurang lebih 33 guru, dan nama-nama itu begitu jelas karena saya diberi syahadah oleh guru saya ya. Dan sebagai informasi juga di buku saya yang judulnya Dalilul Hayran, mengupas kata-kata pelik dalam bacaan Al-Quran ya, itu nanti ada di situ bukunya. Itu di akhir pembahasan dikemukakan silsilah guru saya yang bersanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu saya juga sudah ngarang buku kaitan dengan tajwid, itu adalah pengantar ilmu tajwid ya, ditambah lagi dengan mengupas kata-kata pelik dalam bacaan Al-Quran. Jadi artinya bisa menilai mana bacaan yang bagus, mana yang tidak bagus. Ditambah lagi saya juga Dewan Hakim ya, Dewan Hakim di Kota Depok sudah bertahun-tahun, ditambah lagi Dewan Hakim di provinsi ya, Jawa Barat, bahkan di nasional. Jadi oleh karena itu kita melihat bahwa tidak semua yang faqih tadi bacaannya fasih atau merdu, kadang-kadang ada yang tidak menarik lah bacaannya. Nah jadi ketika ada pilihan misalnya yang ini faqih tapi plus juga qori, tentu yang plus ada qori'nya ini itulah yang didahulukan ya, karena ada absah, ada asahu qiraatan tadi. Nah kemudian kalau misalnya bacaannya juga bagus, selain fikihnya mantap tadi, maka lanjutannya fal aksaru Qur'anan, maka mana yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Kan tidak semua si A, si B, si A itu tidak semuanya hafid Quran misalnya. Ada yang hafal dan hafalan juga kadang-kadang nggak sama. Ada yang sedikit, ada yang kurang, ada yang banyak. Nah, mana yang terbanyak aksar di sini, yang terbanyak hafalannya kita dahulukan dibandingkan dengan hafalannya yang belum banyak. Kalau misalnya hafalannya sama-sama banyak, bahkan sudah hafid semua, bagaimana lanjutannya pemilihannya? Fal azhadu, maka mana yang lebih zuhud? Zuhud di sini artinya yang tidak terlenaklah dengan masalah duniawi. Bukan artinya bukan mana yang paling miskin, tapi maksudnya walaupun kaya tapi kalau zuhud ya, tidak diperbudak oleh harta kekayaannya, ya tentu kita pilih itu. Ada orang miskin tapi ya sehari-hari hanya berkutat dengan harta aja, cari nafkah sana kemari, ibadahnya malas, ini bukan zuhud namanya. Jadi orang yang tidak diperbudaklah oleh masalah materi duniawi, dia lebih cenderung ke ukhrawi, nah itu yang didahulukan. Kalau sama-sama zuhudnya bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai? Fal awra'. Fal awra' itu mana yang paling wara'. Wara' itu artinya yang apik, yang selektif ketika dia ya mencari nafkahnya itu betul-betul dia hati-hati sekali. Ya, mana yang halal, mana yang haram,
dia teliti. Kalau misalnya haram dia hindari, bahkan syubhat juga yang enggak jelas dia hindari. Nah ini orang yang seperti ini namanya orang yang warok, yang selektif tadi. Itu yang lebih didahulukan untuk bisa menjadi imam dibandingkan dengan orang yang pokoknya asal sabat aja ya. Nah ini tidak bagus. Yang zuhud lebih warok. Kemudian yang selanjutnya fal muhajir. Fal muhajir ini orang yang berhijrah dari hal yang ya buruk kepada yang baik. Ini kira-kira mana orang yang ya menghindari hal-hal yang tidak baik, ya, menjauhi hal yang tidak baik di antara sekian calon imam tadi, mana itu yang kita dahulukan. Lalu pal akdam hijratan, orang yang lebih dahulu hijrahnya. Kalau zaman dulu ada hijrah dari Mekah ke Madinah, ya itu dilihat mana yang lebih duluan hijrahnya itu didahulukan. Nah kalau di Indonesia karena kita enggak hijrah dari Mekah ke Madinah ya tentu mana yang lebih dahulu dia hijrah kepada hal-hal yang positifnya dibandingkan dengan yang lainnya. Kan bisa menilai ya dalam kehidupan sehari-harinya hijrah kepada hal yang positifnya lebih duluan mana. Kadang-kadang kan orang ada yang insaf, yang sadar akhirnya masuk ke dalam agama Islam dengan kafah. Nah ini yang duluan itu yang mana dia? Apakah dari semenjak kecil atau sudah usia sekian baru dia insaf? Maka yang duluan hijrah kepada kebaikannya itu yang kita dahulukan. Kalau sama-sama hijrahnya juga sama-sama waktunya, mana yang didahulukan? Fal asannu fil Islam. Maka mana yang lebih tua ya dalam agama Islamnya. Jadi dilihat usia. Jadi usia ini sudah sekian ke belakang ya. Jangan artinya kadang-kadang kan ada yang karena usianya sudah tua, walaupun dia jelek bacaannya inginnya tampil aja. Ini dilihat bahwa nanti setelah karya tadi baru fal asannu fil Islam, maka yang lebih tua dalam ya agama Islam. Kita dahulukan tentu ihtiraman kepada yang lebih tua ya usianya. Kalau misalnya usianya juga sama ya umurnya sama, bagaimana? Fal asyrafu nasaban, maka yang lebih mulia nasabnya, keturunannya. Ya. Yang lebih mulia keturunannya, misalnya si A keturunan kiai, keturunan habib, keturunan orang soleh, dibandingkan yang si B keturunan yang enggak jelas orang tuanya. Kan kadang-kadang ada, atau keturunan petani, keturunan pedagang. Tentu keturunan pedagang dengan keturunan kiai ya dilihat dari nasabnya lebih bagus yang keturunan kiai ya. Nah apalagi keturunan zuriyah Rasulullah itu tentu lebih bagus lagi. Nah maka dilihat yang lebih mulia keturunannya siapa dari antara si A si B ini, itu kita dahulukan. Itu yang dimaksud dengan oleh Syekh Nawawi mengenai fal asyraf nasaban. Kemudian nasabnya kalau sama-sama bagus, bagaimana yang dahulukan? Ini fal ahsan zikron. Macanya jangan sampai keliru ya, jangan fal ahsan zakaron ya. So kalau fal ahsanu zakaron, jadi yang paling bagus zakarnya. Ini jelas Syekh Nawawi bukan begitu maksudnya, tapi zikron ya. Jadi dalam bahasa Arab itu jangan mentang-mentang gundul, oh ini mudah nih, baca aja seenaknya. Ya padahal satu ya harokat beda, maknanya menjadi lain. Kayak jannah, junnah, jinnah itu maknanya beda, padahal hurufnya persis sama. Kalau jannah surga, junnah tameng atau perisai, jinnah adalah jin ya. Barun daratan, burun gandum, birun kebaikan. Jadi harokat itu punya pengaruh ya.
Nah ini bukan zakaron tapi zikron. Jadi fal ahsanu zikron, mana yang paling bagus sebutannya. Mungkin ketika seseorang itu kan sebutannya lain. Misalnya sebutannya al ustaz, ada satu misalnya ya mungkin al haj ya, wah Pak Haji, itu kan dibandingkan dengan yang cuma namanya aja, katakanlah Ali dengan Pak Haji Ali, itu tentu lebih bagus yang ada hajinya. Sama-sama namanya ya, sini Ali, ini Umar, yang Ali sudah ada hajinya, tentu sebutan sehari-hari Pak Haji Ali itu lebih bagus daripada Pak Umar aja. Tapi bisa jadi Pak Haji Ali kalah kalau di depannya misalnya ada kiainya ya, atau ada ustadznya, Ustadz Haji Ali, Kiai Haji Ali, dibandingkan dengan haji aja. Nah ini yang lebih bagus sebutannya itu didahulukan. Apalagi ada profesor doktornya, itu kan nambah lagi sebutannya menjadi lebih bagus. Jadi mana di antara yang ada itu ahsan dzikran, sebutannya sehari-hari terbaik, itu lebih didahulukan. Kalau misalnya sama-sama baik juga, gelarnya juga sama, apalagi yang didahulukan? Fal anzafu sauban, mana yang lebih bersih pakaiannya. Yang lebih bersih pakaiannya, karena pakaian itu kan kadang-kadang ada yang sudah kotor, ada yang bersih ya. Nah ini dilihat pakaiannya mana yang lebih bersih, itu didahulukan ya, ada pengaruhnya pakaiannya. Kalau misalnya pakaiannya sama-sama bersih, pabadanan, mana yang lebih bersih tubuhnya ya. Kadang-kadang kan ada ustadz atau imam, tubuhnya ada yang menarik ya, bersih, apalagi sampai pakai wangi-wangian, enak. Tapi ada juga yang nggak mandi-mandi ya, apalagi kudisan. Nah, ini ada kadang-kadang seperti itu. Maka badannya, tubuhnya yang paling menarik, yang sehat, yaitu lebih didahulukan dibandingkan dengan yang tidak bersih. Fasonatan ay kasban, kalau misalnya badannya sama-sama bersih, mana yang didahulukan? Ya kasban ini adalah kasabnya mana yang lebih bersih. Kasab itu artinya ya usaha. Usahanya itu apakah memang dia ya halal betul-betul, atau misalnya ada campur-campur yang dengan syubhatnya. Nah ini diutamakan tentu yang istilahnya bersih dalam nafkah. Saya kalau ada pegawai negeri dengan yang tidak pegawai negeri, mungkin yang enggak pegawai negeri itu lebih diutamakan. Kenapa? Karena pegawai negeri katanya gajinya campur aduk antara dari yang sajadah sampai yang haram jadah ya. Ya, karena kan gaji PNS ini dari hasil pajak itu bermacam-macam kumpul di situ, sehingga yang diterimanya itu jadi campur aduk lah. Nah sementara kalau yang dari usaha yang betul-betul bersih ya, itu kasab istilahnya lebih diutamakan ya. Walaupun pegawai negeri juga sah, akan tapi diusahakan yang kasabnya betul-betul yang halal ya, itu lebih diutamakan. Fayuqaddimu zari wa tajir ala ghairihima. Maka di sini dikatakan hendaknya mendahulukan zari ini petani. Jadi rupanya petani ini lebih ya bersih ya. Wa tajir, dan pedagang ala ghairihima atas selain keduanya. Kemudian setelah itu kalau sama-sama juga bersih, fal ahsanu sautan, mana yang lebih bagus suaranya. Jadi suara ini rupanya merdu, suara enggaknya sekian, sudah sekian kriteria ya. Jadi itu dahulukan dulu, kemudian dilihat suaranya di antara A, B, C ini mana yang terbaik, itu kita dahulukan. Suaranya baik, sama-sama suaranya baik, bagaimana? Fal ahsanu khalqan bi fathil kha'i
dengan fathah kha, bukan hulukon ya. Sebab ada dalam bahasa Arab itu hulukon, ada kholkon. Di dalam Barjanji, kalau Bapak suka baca kitab Rawi atau Barjanji, ketika menceritakan Nabi kita Muhammad SAW, ada bait yang berbunyi wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa hulukan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang terbaik khalqan wa hulukan. Jadi khalqan itu adalah bentuk tubuh, kalau hulukan akhlak ya, akhlak budi pekerti. Di sini oleh Syekh Nawawi karena mungkin khawatir dibacanya hulukan, diberi penjelasan dengan bi fathil ha'i, difatahkan huruf ha. Jadi khalqan. Bahkan dijelaskan di sini bi ayyakuna salimal a'dha minal afati mustaqiman. Artinya orang yang bentuk tubuhnya bagus, sejahtera anggota tubuhnya, artinya dia tidak ada cacat ya, minal afat, daripada kerusakan-kerusakan tubuhnya, mustaqiman, yang bisa tegak berdiri dengan baik. Ini didahulukan. Selain itu kalau sama-sama juga fal ahsanu wajhan, mana yang lebih bagus wajahnya. Jadi ai al ajmal suratan, mana yang paling ganteng ya bentuknya. Fahuwa ghairu ahsan khalqan, tentu ini bukan hanya lebih bagus bentuk tubuhnya, tapi wajahnya mana yang paling menarik itu lebih didahulukan. Bahkan di sini ada lanjutnya, kalau sama-sama wajahnya ganteng, bagaimana fal ahsan zaujatan, mana yang lebih cantik istrinya. Jadi ada pengaruh juga rupanya. Sebab kalau istrinya cantik, mungkin maksudnya kehusuan ibadahnya itu akan lebih mantap, karena dia tidak akan istrinya mencari-cari lagi yang lain, karena istrinya juga udah cantik. Beda dengan ustadz, imam, istrinya jelek. Jadi masih ada pikiran nambah lagi, ingin ganti ya, ingin ganti rugi ya dengan yang lain, mungkin masih ada pikiran. Maka kata Syekh Nawawi, kita utamakan kalau sama-sama tadi fal ahsan zaujatan, mana yang lebih bagus, lebih cantik istrinya. Di A, si B, C itu mana yang tercantik, itu dahulukan. Ada sampai begitu di fikih ini. Kalau misalnya istrinya juga sama-sama cantik, fal abyadu sauban, mana yang paling putih bajunya. Kalau bajunya lebih putih itu dahulukan. Bayuqaddimu ala labisi ghairil abyad, maka dia mendahulukan orang yang berpakaian yang bukan putih. Ya, jadi yang putih dulu didahulukan. Wa yuqaddimul abyad wajhan ala ghairihi, dan didahulukan orang yang wajahnya putih atas yang lainnya. Fa inistawaya wa tahasha ukri'a bainahuma. Fa inistawaya, maka jika kedua-duanya sama, wa tahasa, dan kedua-duanya ingin tampil supaya jadi imam, bagaimana caranya nih? Karena dua-duanya sama persis, dua-duanya ambisi jadi imam. Ukri'a bainahuma, maka diundi. Diundi di antara keduanya, jesuit ya. Mana yang menang nanti dalam undian berarti tampil lah, karena kan sama kriterianya. Ini Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengatur supaya ya tertib di dalam ibadah pada Allah, sampai seperti itu oleh ulama telah dijelaskan. Kemudian masalah khotib ya, berkaitan dengan masalah khotib, tentu seorang khotib juga ketika tampil menyampaikan khutbahnya, ini syarat-syarat ya. Syarat-syarat untuk menjadi ya khotib ini juga perlu dikuasai
perlu untuk dipahami dengan baik. Halaman 140 dibuka kaitan dengan masalah khutbah ya. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya syarat sah ya khutbah Jumat kita ini ada 5 khamsatun ijmalan, secara garis besarnya ada 5, tapi samaniyatun tafsilan ada 8 kalau dirincinya. Mana yang pertama, awaluha hamdulillahi ta'ala. Yang pertama ada memuji ya Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata alhamdulillah atau nahmaduhu dan seterusnya, ada kata-kata pujianlah kepada Allah. Bahasanya yang keduanya salatun ala nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalisuha, dan yang ketiganya wasiatun bitaqwa, ini memberi wasiat atau pesan kalimat takwa. Semua di sini dikatakan wala yuta'ayyanu lafdzul wasiyah wala madatuha, namun tidak ditentukan lafaz wasiat itu dengan kata-kata ittaqullah, li'annal maqsuda al-wa'zu wal hasu ala taatillah, karena yang dimaksud adalah hanya memberi nasihat dan mendorong supaya orang itu taat kepada Allah. Fayakfi, maka cukup atiullah wa raqibuh, ya cukup dengan kalian taatlah kepada Allah, kalian selalu merasa diawasi oleh Allah. Wa hadhihi salasah arkan, yang 3 ini yakni alhamdulillah tadi, kemudian bersalawat kepada Nabi, dan ketiga wasiat bitaqwa, itu semuanya rukun di dalam khutbah. Fihima ay fi kullin minal khutbatain, yakni pada setiap dari dua khutbah itu, ini ketiga-tiganya harus ada, harus dibaca. Fatakunu sitah tafsilan, maka berarti ya 6 secara rincinya. Terus warabi'ah, yang keempatnya qiraatu ayatin fi ihdahima, membaca satu ayat Al-Quran dalam salah satu 2 khutbah tadi. Ini kaitan dengan bacaan Al-Quran tadi, ini penting ya, satu ayat Al-Quran tadi. Wa homisuha, dan yang kelimanya du'aun, adalah mengucapkan doa ketika di dalam ya khutbah ini, biasanya di khutbah yang kedua ya. Ini syarat-syarat atau rukun-rukun ini harus dipenuhi oleh orang yang istilahnya melakukan ibadah ya, khutbah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaitan dengan ya waktu juga kita lanjutkan, ada ya permintaan juga dari panitia bagaimana kaitan dengan memegang hukum memegang tongkat ya ketika ya khutbah, karena di dalam rukun-rukun syarat-syarat tadi memang tidak disebutkan kaitan dengan masalah memegang tongkat. Oleh karena itu yang sudah punya ini bisa dilihat kaitan dengan hukum memegang tongkat ketika khutbah Jumat. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya ya tulisan ini saya ambil dari tulisan saya sendiri, bahwa sebagai informasi saya sedang menulis, bahkan sudah tuntas mengenai judulnya itu yang baru akan terbit ini adalah Ahsanul Bayan, mengupas atau menjawab 100 masalah agama yang klasik dan kontemporer. Ya, sudah jadi
sudah selesai 100 masalah, tinggal insyaallah akan segera diterbitkan. Di antara yang dibahas itu di dalam buku yang saya sebutkan tadi adalah masalah hukum memegang tongkat ketika khutbah Jumat. Karena dalam buku itu kita tulis bagian-bagian. Bagian pertama akidah, bagian kedua masalah ibadah, ya sholat, ada zakatnya, ada puasa, ada haji, ya kemudian ada kaitan dengan kajian hadis, ada ke Al-Qur'anan, ada ilmu qiraat, ilmu tajwid, bahkan sejarah. Jadi banyak permasalahan yang dibahas. Nah, di antara yang dibahasnya adalah masalah ini. Ada pertanyaan di masyarakat, bagaimana ketika khatib hendak naik ke mimbar, maka Bilal Jumat biasanya menyerahkan tongkat kepadanya, dan khatib memegang tongkat tersebut selama khutbah disampaikan. Apa hukumnya memegang tongkat atau yang sejenisnya ketika khutbah Jumat, dan apakah ada hadisnya, dan jika ada hadisnya apakah tongkat tersebut dipegangnya oleh tangannya yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, dan apa hikmahnya? Itu pertanyaan yang kami terima, ya, atau yang kami bahas. Yang pertama jawabannya adalah para ulama telah memfatwakan sunat hukumnya bagi seorang khatib memegang tongkat atau yang sejenisnya. Ya, sehingga kita melihat di Depok ini ada yang tidak pakai tongkat ketika ya khutbah, tapi ada juga sebagian masjid yang pakai tongkat. Ini saya kira jangan sampai menjadi polemik atau pertengkaran, karena hukumnya sunat dalam arti diberi pakai tongkat dapat pahala, kalau enggak pun enggak berdosa, tidak boleh menjadi retak hubungan umat Islam kita. Dan mengenai masalah ini banyak hadis-hadis Nabi dan fatwa ulama sebagai berikut. Yang pertama hadis riwayat Imam Abu Dawud, an Syu'aib bin Zuraik at-Taifi qala syahidna fihal jum'ah ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama muttaqian ala ason au kawasin, rahu Abu Dawud. Dari Syu'aib bin Zuraik at-Taifi, ia berkata, kami telah menghadiri sholat Jumat pada suatu tempat bersama Rasulullah SAW. Maka beliau berdiri seraya memegang tongkat atau busur panah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, dilihat footnote-nya, catatan kakinya itu jelas sekali ada di Sunan Abu Dawud. Muhammad bin Ismail As-Sun'ani yang dikenal dengan nama Imam Al-Amir, ketika mengomentari hadis tersebut dalam kitabnya Subulus Salam, beliau berkata, wa fil hadisi dalilun ala annahu yundabu lil khatib al-i'timadu ala saifin aw nahwihi waqta khutbatihi. Hadis itu adalah sebuah dalil atas disunatkannya khatib memegang pedang atau yang seumpamanya pada waktu menyampaikan khutbahnya. B. Yang kedua hadis riwayat Imam Ibnu Majah an Hisham bin Ammar anna Rasulullah SAW kana idza khotaba fil harbi khotaba ala qausin wa idza khotaba fil jum'ati khotaba ala asan, rawahu Ibnu Majah. Dari Hisham bin Ammar bahwasanya Rasulullah SAW ketika berkhutbah dalam kondisi perang, beliau berkhutbah sambil memegang busur panah, dan jika beliau berkhutbah untuk sholat Jumat, beliau khutbahnya sambil memegang tongkat. Ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini begitu terang benderang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memegang tongkat ketika menyampaikan khutbah Jumat. Yang ketiga, fatwa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ini nama aslinya Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir, ya, tahun 204 Hijriah. Dan ketika ada umroh plus tahun 2015 yang lalu, saya alhamdulillah, ya, selain nengok kepada Fir'aun, ya, muminya Fir'aun di Mesir, juga kita ziarah ke makamnya Imam Busiri yang mengarang kitab Burdah, ya,
pujian-pujian kepada Nabi. Juga ada kuburannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, kitab hadis, bahkan kitab Fathul Bari yang 18 jilid saya miliki kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juga adalah kuburan Imam Syafi'i yang ada di Kairo, Mesir, ya. Jadi Imam Syafi'i ini telah berkata di dalam kitabnya sebuah kitab fikih yang sangat terkenal di dunia pesantren dan dunia Islam. Beliau berkata, qala Syafi'i rahimahullah taala, balagona anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'tamidu ala asan. Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa taala telah berkata, telah sampai riwayat kepada kami bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu apabila beliau menyampaikan khutbah berpegang kepada tongkat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian tongkat itu dipegangnya oleh tangan kanan khatib atau oleh tangan kirinya. Nah, tongkat itu dipegang oleh tangan kiri khatib karena itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sa'id bin Muhammad Al-Yamani dalam kitabnya namanya Busyral Karim, ya, ketika mengomentari ucapan Syekh Abdullah Al-Hadrami dalam kitabnya Masail At-Ta'lim yang redaksinya berikut ini, wa ayya'tamida ala nahwi ason biyasarihi wa biyumnahu bil minbar. Artinya, dan hendaknya khatib memegang seumpama tongkat dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang mimbar. Jadi dengan tangan kanannya megang mimbar, sementara tangan kirinya memegang tongkat. Kemudian beliau berkata, wa ayya'tamida hala khutbatihi ala nahwi ason aw saifin aw qausin biyasarihi lil ittiba'i. Dan hendaknya ketika khatib menyampaikan khutbahnya, ia memegang seumpama tongkat atau pedang atau busur panah dengan tangan kirinya, karena untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa hikmahnya kok pakai tongkat segala ketika khutbah? Adapun hikmahnya, khatib disunatkan memegang tongkat ketika menyampaikan khutbah. Hujjah al-Islam Al-Imam Ghazali yang wafat 505 Hijriah, tahun Masehinya 1111 Masehi, ya, mengingat wafatnya Imam Ghazali agak mudah, angka 1 4 kali, 1111, ya, Masehi. Dalam kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin, beliau berkata, fa idza faragul muazzinu qoma mukbilan ala nasi biwajhihi la yaltafitu yaminan wala shimalan wa yusjilu bi yadayhi bi qaimis saifi awil anzati awal minbari kaila yab'asa bihima aw yadau ihdahuma alal ukhra. Ya, ininya tuh harusnya alal ukhra, terpisah, ala dengan alifnya dipisah. Artinya jika seorang muazzin telah selesai azannya, maka khatib berdiri menghadap jamaah dengan wajahnya, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri atau tidak tungak-tengok, ya, dan kedua tangannya memegang pedang yang ditegakkan atau tongkat pendek, dan tangan yang satunya memegang mimbar, supaya ia tidak mempermainkan kedua tangannya. Jika tidak demikian, atau ia menyatukan tangannya yang satu dengan yang lain. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, hikmahnya ialah supaya khatib ketika khutbahnya tidak mempermainkan kedua tangannya. Di dalam bahasa Sunda isinya tidak ngopepang, ya. Jadi tangannya itu tidak ngopepang, itu tidak main kesana kemari, supaya sama-sama khusyuk. Jadi mengenai hikmahnya lebih singkat lagi, As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, beliau berkata, wal hikmatu anna fi zalika rabtan lil qalbi walibu diwayadaihi anil abasi. Hikmah dianjurkannya memegang tongkat itu ialah untuk mengikat hati supaya lebih konsentrasi dan agar terhindar dari mempermainkan kedua tangannya. Ya, itu penjelasannya mengenai masalah kaitan dengan tongkat ketika khatib, ya, berkhutbah. Dan itu hukumnya
ya sunat karena begitu jelas hadis-hadisnya, bahkan ditegaskan oleh Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Umnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, katanya mau ada praktek itu. Ya, praktek megang tongkat. Karena mungkin di antara Bapak ada yang belum pernah begitu ketika khutbah memegang tongkat itu gimana ya. Insyaallah terima kasih. Demikian nanti katanya ada break dulu gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.